Kata suamiku, nggak di luar, nggak di dalam rumah, kok seperti hutan. Kalau mau kentang. Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini saya akan ajak kalian untuk kita ke kebun kembali. Setelah kita tadi sibuk banget mindahin tanaman, beresin pumpkin, beresin kentang. Sekarang saya akan ke kebun, kita akan memanen. Ini yang paling terakhir ya teman-teman, kita akan memanen cabai di kebun daripada nanti malam dan kapan ya? Besok malam. Kalau temperaturnya sampai -2, -3 itu pasti tanaman rusak teman-teman. Makanya daripada rusak, lebih baik kita harvest atau kita panen saja. Seperti ini suasana siang hari ini teman-teman. Matahari masih baru nongol, dari pagi tadi mendung dan berangin. Ini mau hijau-hijau, mau merah-merah. Aku akan harvest semua. Kita petikin semua ya teman-teman. Nggak peduli. Mau hijau-hijau juga kita petikin saja cabai-cabai. Nanti dibiarkan saja, diangin-anginkan juga merah sendiri teman-teman. Karena kalau tanaman seperti ini, begitu kena dingin akan kering, layu dan kering dan mati teman-teman. Padahal ya belum akan stabil, temperaturnya rendah ya. Kalau musim gugur seperti ini biasanya ya masih naik turun teman-teman. Nanti begitu musim dingin terus stabil rendah gitu. Tapi kalau masih musim gugur biasanya ya masih naik turun. Teman-teman, biasanya kalau yang melihat hasil panenan saya kok banyak banget gitu ya, seakan-akan saya akan memakan sekali makan. Ntar kok banyak banget, diapain mbak, dijual atau gimana gitu ya. Saya itu enggak jual hasil panen teman-teman. Emang saya menanam itu untuk kita pakai sendiri. Biar apa? Biar kita tidak usah beli, karena kalau beli juga mahal di pasar itu. Dan adanya juga nggak di sembarang store, apalagi kalau cabai seperti ini ya teman-teman, adanya di Asian market. Cabai-cabai pedas, cabai-cabai rawit gitu kan adanya di Asian market. Dan itu jauh tempatnya dari kita, belum mahal juga kalau hitung-hitungan bensin, hitung-hitungan harga. Dan di sini itu kan kita nggak bisa selalu menanam gitu loh teman-teman, nggak seperti di kita. Musim dinginnya di sini itu sampai minus gitu loh teman-teman. Kalau
tumbuh-tumbuhan seperti ini nggak akan survive ya, nggak akan bisa bertahan dengan musim dinginnya di sini. Anginnya ribut, anginnya sangat ribut. Alhamdulillah ini bagus teman-teman cabai yang kita tanam nih. Kalau suara anginnya terekam di mikrofon, ngeri. Oh my gosh teman-teman, langitnya teman-teman berubah drastis seperti itu. Wow, akan harvest fest, nggak mau kehujanan di kebun. Nanti kita bersihkan kalau sudah di rumah saja. Langitnya ngeri. Ini cabai putih atau cabai hijau enak banget kalau dibikin botok teman-teman, botok, dibikin geneman. Sayang banget sebenarnya. Ini loh yang pengennya nggak saya cabut, tapi akan saya gali. Coba ya teman-teman, kita gali, kita taruh di pot, bisa hidup nggak? Karena banyak banget cabenya, cabai pisang ini teman-teman. Coba nanti cabai pisangnya itu aja yang kita keep, kita pindah ke pot. Ini 2 seledri ini aku panen saja teman-teman, karena potnya mau aku buat untuk menaruh my goodness, oh ya Allah, berangin banget. Saya nggak tahu pakai pot ini apa pot mana ya untuk menaruh cabai yang di kebun tadi loh teman-teman. Menggali wortel teman-teman, wortel sama metik kubis, ada cilantro juga. Ini lumayan banget ini kayaknya, wortelnya ada loh teman-teman. Ada juga carrotnya ya. Alhamdulillah. Meskipun hanya kita tanam di pot-pot seperti ini. Ini memang jenis wortel yang short, wortel yang pendek, wortel yang kecil yang emang cocoknya ditanam di pot-pot seperti ini teman-teman. Ini nanti paring soilnya, media tanamnya akan saya buat untuk memindah cabai tadi ya. Jadi kita campur.
Carrot kecil-kecil, mini. Nah, ini wortel yang kita tanam di pot. Lumayan juga teman-teman dapatnya ya. Lumayan dapatnya meskipun hanya ditanam di pot. Kalau yang ini adalah seledri. Tahun ini saya nggak manen seledri dalam waktu bersamaan. Jadi kalau saya butuh seledri baru saya petik gitu aja teman-teman. Dan ini yang tersisa cuma 2 pot. Tuh, udah lumayan jelek juga. Tapi ya nggak apa-apa, kita petik. Daripada nanti malam kalau temperatur drop ke minus, ini semua akan layu teman-teman. Tuh, apalagi seledrinya ini. Nah, I don't know, masih bagus apa enggak ini kubisnya. Kubis merah. Nggak bisa besar gitu. Saya nggak begitu bisa nanam kubis teman-teman, belum begitu mahir. Nah, saya mau cuci dulu wortelnya sebelum kita masukkan ke dalam rumah teman-teman. Kita cuci di luar dulu. Jadi kalau dicuci di dalam nggak begitu ada tanahnya teman-teman. Sebenarnya bukan tanah kok media tanamnya. Saya pakai paring soil kalau tanaman-tanaman yang saya tanam di pot ya teman-teman. Jadi media tanamnya bukan tanah, khusus paring soil. Kita taruh di dalam rumah aja dulu teman-teman, dan kita akan membawa pot-potnya ke kebun. Kita paring soil. Semoga hidup lur, mudah-mudahan. Pindah rumah, mudah-mudahan hidup. Sekarang yang cabai ini yang masih banyak. Bismillah, pindah rumah lur, mudah-mudahan hidup. Bismillah. Akhirnya pindah rumah. Pak Pos datang teman-teman. Berarti jam 3-an ini.
Kalau Pak Pos datang berarti sekitar jam 3-an teman-teman. Aku nggak bawa jam tangan tadi. Ini kemangi teman-teman. Aku mau panen untuk bibit tahun mendatang. Lemon basil. Daun mudanya juga ada. Kita petik beberapa saja teman-teman buat lalap, enak ini. Teman-teman, lumayan kan? Yang saya taruh di sini hanya tanaman yang kita pindah tadi, yang di pot. Ini mau saya kasih air dulu teman-teman, kita siram dulu ya. Kita akan masukkan sebentar lagi teman-teman ya, jangan sekarang biar airnya drain dulu. Sudah mirip hutan teman-teman. Nggak di luar rumah, nggak di dalam rumah, semua tanaman. Ini aku panen, aku keringkan, terus aku mau buat teh juga teman-teman ya. Kalau nunggu besok ini udah layu dan kering semua teman-teman, begitu kena temperatur minus gitu. Ini kan minus semua teman-teman. Ini harusnya di sini. Udah kemana-mana ini tuh. Saya panen mint itu musim sekali teman-teman, setahun sekali ya, pas menjelang musim gugur sebelum beku pertama ya. Jadi saya lihat perkiraan cuaca saat musim gugur, kalau sekira malamnya sampai minus, baru saya memanen mint teman-teman, memanen untuk dikeringkan maksud saya. Kalau untuk teh ya kadang kalau saya pengen mint tea, teh mint, biasanya ya tinggal ambil saja. Tinggal ambil, tinggal diseduh, udah itu aja. Tapi kalau yang panen
untuk dikeringkan. Ya biasanya saya panennya saat menjelang musim gugur atau musim gugur sebelum malam beku pertama. Indonesia pun mudah kalau membudidayakan mint, menanam mint itu ya teman-teman. Di sini juga mudah. Bahkan di kebun belakang itu banyak loh teman-teman mint liar yang tumbuh di kebun belakang, di hutan belakang. Kadang kalau bapaknya itu motongin rumput, duh, bau mintnya itu menyengat banget. Jadi ikut dengan rumput yang terpotong itu. Nah ini daun mint kita, ini masih saya rendam. Nanti kita cuci bersih dan kita tiriskan. Baru besok pagi kita taruh di dehydrator ya teman-teman. Tapi sekarang saya akan ambil beberapa helai daun saja. Kita akan membuat mint tea. Ini enggak saya rebus teman-teman. Cuman saya taruh di air hangat aja. Kalau saya asal ada aromanya saja ya. Saya taruh di air panas, saya seduh. Wow, enak banget teman-teman. Ini cocok dinikmati saat apa ya? Menjelang musim dingin seperti ini, musim gugur, saat temperatur di luar sudah mulai drop. Biasanya saya banyak mengkonsumsi minuman-minuman seperti ini teman-teman. Panas masih. Hijab saya hijau, ini yang di cup juga hijau. Jadi kita seragaman teman-teman. Oh my gosh. Enak banget. Wow, it's good cupnya. Tuh, saya print juga pengen mencoba. Be careful, it's hot. Okay, why? I don't like it. She don't like it, she said. Really? Oh yeah, it's okay. So refreshing teman-teman, bisa untuk menghangatkan tenggorokan setelah saya seharian wirawiri di luar dengan angin yang begitu kencang dan temperatur yang sudah mulai drop seperti itu ya, untuk menghindari sakit tenggorokan masuk angin. Enak banget. Ya seperti itu teman-teman kesibukan saya saat menjelang musim dingin, yaitu musim gugur sebelum malam beku. Jadi ya sebenarnya saat musim gugur seperti ini belum konstan akan di bawah minus ya teman-teman, masih up and down gitu temperaturnya, masih kadang panas, kadang ya dingin, kadang yang sedang gitu ya, namanya musim perubahan. Tapi saat kita sudah membaca di perkiraan cuaca biasanya malamnya akan beku, tanaman itu kalau terkena beku biasanya langsung layu dan mati gitu teman-teman. Jadi salah satu alternatif bagi saya untuk menyelamatkan tanaman ya dengan memboyong-boyong ke dalam rumah seperti itu tadi ya. Kalau enggak ya alamat innalillahi teman-teman ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kita di Amerika Utara sini tinggal di area dengan musim dingin yang bisa dibilang lumayan ekstrim.
harus ekstra apa ya, ekstra work kalau menurut saya. Kebun juga alhamdulillah so far sudah mulai bersih, meskipun ya masih banyak bekas-bekas tanaman yang harus kita singkirkan atau kita bakar saja, dan nanti kita bajak tanahnya, prepare untuk musim dingin dan musim tanam setelah musim dingin, yaitu musim semi tahun mendatang teman-teman. Jadi ya lumayan ribet. Ya udah teman-teman, semoga apa yang saya sajikan konten ini bisa menghibur, menemani hari-hari kalian, dan juga syukur-syukur bisa bermanfaat, menambah wawasan seperti apa saudara kalian yang tinggal di area dimana musim dinginnya seperti Iowa sini. Jadi ya seperti itu tadi teman-teman ya di video. Saya ini udah capek banget. Terima kasih sekali lagi. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Ini min kita sudah ready, akan saya keringkan. Ngeringinnya pakai dehydrator saja ya teman-teman. Dikeringkan. Jika sewaktu-waktu saat musim dingin kita mau bikin teh min, jadi kita punya min kering ya, seperti halnya kalau kita mau bikin teh, daun teh dari daun teh biasa itu teman-teman. Kita pick min kita teman-teman. Ini baru 1,5 jam di dehydrator. Kita lihat yang sini tuh sudah mulai kering ya. Emang kalau daun itu lebih cepat daripada buah teman-teman. Sebentar lagi bisa kita matikan. Itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam teman-teman untuk mengeringkan daun min di dehydrator seperti ini. Enggak selama kalau mengeringkan buah-buahan ya. Kalau buah seperti apel kemarin itu butuh waktu sekitar berapa ya, 7 sampai 8 jam teman-teman sampai kering ya.